Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan seorang penulis, seorang pemikir muda di kota Pontianak. Hadir bersama saya Bang Pandia RS. RS. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ah, Mic-nya tolong dekatkan lagi Bang. Ditarik aja enggak apa. Ya, siap. Oke, Bang Pandia. Malam ini kita akan ngobrolin tentang literasi dunia baca tulis di Indonesia. Karena beliau ini penulis, sudah malang melintang. Sudah ada berapa buku Bang yang ditulis? Buku udah 6 saya tulis tuh. Oke. Ya, yang 2 solo, novel, Heeh. yang 4 itu nubar, itu nulis bareng tuh, antologi. Antologi. Ya. Antologi itu apa? Itu kayak kumpulan cerita gitu, tapi penulisnya tuh dalam satu buku tuh banyak gitu. Oh, jadi masing-masing penulis nulis Nulis artikel gitu, kemudian dikompilasi. Dikompilasi. Oh, itu namanya Jadi satu. antologi ya. Maklum saya kurang paham tentang dunia tulis menulis nih, ya kan? Oh, berarti bukunya ada 6, 4 yang antologi, yang 2 Yang 2 solo. solo, genrenya. Genrenya tuh novel filsafat gitu. Oh, ini novel filsafat. Berat berarti ya? Ada agak berat-berat benar, Bang. Nggak berat. Tapi sayangnya karena beliau tadi mungkin dadakan juga informasinya ya. Jadi nggak bawa bukunya, tapi nanti mungkin kita tampilkan beberapa cover-covernya. Ya, Jadi siap. kalau misalnya kawan-kawan yang nonton video ini mau dapatkan bukunya di mana tuh? Bisa langsung hubungi WA saya. Oke. Media sosial saya juga bisa. Oke. Nah, nanti saya lampirkan media sosial Bang Pandia sama nomor HP-nya ya. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang berminat pengen baca lebih dalam karya Bang Pandia RS ya. Nah, itu nanti bisa langsung kontak ke beliau. Nah, kemudian Pandia ini Itu kayaknya nama pena ya. Iya, Bang, betul, Bang. Nama pena tuh, Bang. Karena kalau penulis nih jarang pakai nama asli ya Iya, kan. betul, Bang. Nama aslinya? Nama asli saya tuh Rahmat Sudiro. RS-nya tuh singkatannya. Oh, jadi Pandia RS. Oh, RS-nya itu yang nama aslinya. Iya, nama ya? asli itu. Pandia itu nama pena. Biasanya kan ada maknanya atau artinya tuh kalau penulis ngasih nama tuh. Pandia tuh saya ambil dari bahasa Sangsekerta tuh, Bang. Oh, oke. Nah, itu artinya tuh kebijaksanaan. Uis. Jadi makanya saya tuh tak pernah memposisikan diri saya tuh ke kubu-kubu gitu. Saya berusaha berpikir tuh jalan tengah gitu. Oke. Novel-novel yang saya tulis tuh pun tidak pernah berpihak gitu lah. Berarti menghindari konflik. Iya, betul, Bang. Oh, ya kan? Iya, Kalau orang-orang yang wise ya, wisdom itu kan dia menghindari konflik. Iya, betul. Ya, lebih cenderung untuk ya kalau ada konflik mungkin dia akan milih udahlah, jangan kita ribut-ribut, ya kan? Tapi kadang ribut-ribut sedikit boleh. Oh, kadang senang juga dengan konflik, iya. ya kan? Oke, Bang Pandia. Nah, terkait dengan literasi nih, Bang Pandia. Bagaimana kita tahu kemarin kita baca di berita Indonesia ini kan dari 70 negara ya. 70 negara itu kita berada di peringkat 60. Jadi 10 terbawah. Ya. Nah, bagaimana Bang Pandia melihat tingkat literasi di Indonesia, terutama di Kota Pontianak di Kalimantan Barat? Apa sih yang terjadi di sini? Kenapa kemudian tingkat literasi Indonesia ini begitu rendah? Ya kan, bahkan kemarin pemerintah sampai kemudian meluncurkan ada literasi digital dan segala macam gitu. Program untuk kemudian merangsang, menstimulus supaya dunia literasi ini bergairah. Nah, gimana Bang Pandia melihatnya? Nah, mungkin sebelum kita ke situ, Ya. Saya ingin membahas kenapa saya memilih menjadi seorang penulis gitu ya, Bang. Oke, atau menjadi pegiat literasi Ya, gitu. siap. Setidaknya tuh ada 3 alasan tuh, Bang. Saya memilih menjadi seorang penulis atau pegiat literasi. Oke. Yang pertama itu wahyu, Bang. Oke. Karena di dalam agama Islam sendiri itu kan perintah yang pertama itu atau wahyu pertama yang turun itu kan tentang Iqra, Ya. tentang membaca gitu, Bang. Oke. Kan?
Nah, kemudian yang kedua itu kalau bahasa puitisnya tuh saya tuh ingin hidup abadi, Bang. Artinya kalau udah meninggal ada yang bisa tetap orang jadi kan kenal. ada gium tuh di dalam bahasa Latin tuh. Ya. Vox audita perit, Ya. litera scripta manet. Jadi sesuatu yang terdengar itu kan hilang. Sementara kalimat-kalimat yang ditulis itu kan akan tetap tinggal, Bang. Oke. Nah, jadi kalau mau menjadi abadi itu ya jadi penulis lah, Bang. Oke. Luar biasa motivasinya. Oke, terus lanjut. Jadi penulis itu kan akan selalu hidup di dalam karya-karyanya kan itu. Kemudian yang ketiga itu saya tuh teringat kata-kata Imam Al-Ghazali itu. Ketika dia ditanya kenapa dia menulis, dia menjawab tuh karena saya menulis karena saya bukan seorang anak raja, kata dia. Oke. Nah, begitu juga saya, Bang. Saya ini kan bukan anak raja nih. Ya. Untuk membuktikan bahwa saya ini pernah ada di dunia ini, ya salah satunya dengan menulis tuh. Oh. Oke. Nah, saya bukan anak presiden yang serta-merta lalu bisa jadi calon wakil presiden kan misalnya kan, atau anak seorang pemimpin yang 2-3 hari masuk partai lalu tiba-tiba jadi ketua umum gitu. Terkenal mana-mana. Jadi saya kan bukan anak pemimpin, jadi saya memilih menulis untuk membuktikan bahwa saya ini eksis gitu. Oke. Menarik tiga motivasi. Tapi yang tadi yang membuka pikiran saya tadi, dan jadi ternyata di kitab suci di Al-Qur'an sudah menyinggung lebih awal ya tentang literasi, bahkan ketika itu menjadi perintah wahyu pertama kan. Iya, betul. Dahsyat memang, luar biasa ya. Artinya literasi ini sesuatu yang serius yang tidak bisa kita pandang sebelah mata gitu kan. Ya, memang sampai betul. Allah saja kemudian mewahyukannya menjadi ayat pertama literasi. Dan saya juga heran pertanyaan abang tadi itu kan, mengapa orang terutama di Indonesia lah yang tadi tingkat literasinya tuh rendah, yang ada penelitian kalau tak salah tuh dari 1000 orang tuh hanya 1 yang serius membaca. Oke. Nah, itulah saya pun juga kurang mengerti, padahal literasi itu sangat penting dalam kemajuan sebuah peradaban menurut saya. Oke. Nah, kalau kita kan di dalam Islam itu kan kita punya sejarah yang gemilang di zaman dinasti Abbasiyah. Nah, ketika itu orang itu sangat gandrung dengan yang namanya literasi itu. Bahkan kita punya perpustakaan terbesar tuh kan Baitul Hikmah di zaman Khalifah Harun al-Rashid kalau tak salah saya. Bahkan orang-orang Eropa juga belajar waktu itu, belajar ke Baghdad waktu itu. Ya, karena mereka sedang dalam masa kegelapan kan. Iya, betul. Macam pemikir seperti Roger Bacon itu kalau tak salah itu belajar di Baitul Hikmah tuh, tentang struktur pesawat kalau tidak salah. Nah, jadi kan sebenarnya literasi ini sangat penting gitu, Bapak. Terutama dalam kemajuan peradaban. Saya sering kalau diskusi dengan kawan-kawan tuh saya bilang itu literasi itu tulang punggung peradaban tuh, Bang. Oke. Jadi tanpa literasi tidak akan mungkin peradaban itu bisa tegak. Ya, betul. Ya kan? Dan kalaupun misalnya hari ini kita lihat katakanlah peradaban yang hari ini maju adalah peradaban barat, ya kan? Dan kita melihat bahwa ternyata benar hari ini orang berduyun-duyun belajar ke barat, ya kan? Perpustakaan yang hari ini menjadi pusat ilmu pengetahuan sekarang ada di barat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana tugas kita berarti mengembalikan literasi itu menjadi, atau misalkanlah katakan Indonesia menjadi pusat literasi dunia gitu kan. Nah, itu gimana melihatnya tuh Bang Kandia? Yang pastinya itu dari sisi pendidikan sudah pasti. Nah, itu kan diperbaiki sistem pendidikan kita itu, dimana kita menciptakan generasi-generasi yang menyukai membaca dan menulis. Kemudian juga
keterbukaan tuh penting juga Bang dalam kegiatan literasi. Bagaimana kita ketahui sekarang ini kan informasi itu kan datangnya dari mana saja. Betul. Tuh. Apalagi dengan HP gadget, orang tiap detik bisa dapat informasi. Nah, di situ sebenarnya pentingnya literasi juga di situ. Iya. Bagaimana kita selektif dalam mengkaji berita-berita yang masuk, gitu kan? Oke. Saring sebelum sharing. Iya, betul. Iya kan? Berarti tersebarnya hoax, kemudian tren sesuatu yang viral hari ini berarti tidak lepas dari pengaruh tingkat literasi masyarakat ya. Ya kan? Artinya begitu cepatnya hoax itu bisa tersebar, ya kan, tanpa kemudian kita membacanya, ya kan, kemudian menganalisanya, apakah berita ini benar atau tidak, ya kan? Apakah ini harus disebar atau tidak? Nah, itu berarti sangat erat kaitannya dengan tingkat literasi. Ya, betul. Oke. Ini menarik ya. Artinya ini PR besar kita sebenarnya. Nah, kalau saya mau coba tarik lebih jauh lagi, kenapa kemudian Bang Pandia hari ini bisa punya ketertarikan terhadap dunia tulis menulis, ya kan, baca tulis dan segala macam? Pasti kan tidak lepas dari entah masa kecilnya gitu kan. Apa sih yang dilakukan oleh, ya katakanlah mungkin orang tuanya gitu kan, ketika Bang Pandia kecil, lalu kemudian itu terbawa sampai dewasa, kemudian ada minat dan ada kecenderungan, ada ketertarikan untuk masuk ke dunia literasi ini, baca tulis. Sebenarnya kalau kita untuk tertarik dalam dunia literasi itu kan, atau secara sederhananya tuh tulis atau membaca gitu kan, diperlukan tuh hanya cukup satu buku untuk kita cinta dengan yang namanya membaca tuh Bang. Nah, jadi mungkin menjawab pertanyaan abang yang tadi, mengapa orang-orang di Indonesia itu tidak cukup tertarik dengan yang namanya membaca, mungkin karena dia belum menemukan buku yang dia cari itu yang cocok dengan style dia gitu kan. Nah, kalau saya tuh buku pertama yang saya baca itu buku tasawuf modern tuh. Justru buku-buku berat pertama yang saya baca tuh Bang. Saya temukan dia di dalam lemari, itu punya orang tua saya. Saya bilang, oh ini buku apa ini? Nah, jadi saya cobalah baca-baca. Oh, bagus juga. Itu di usia? Itu SD kalau tak salah tuh Bang. SD udah baca tasawuf. Itulah. Luar biasa. Kemudian? Nah, setelah itu saya mulai tertarik dengan dunia tulis menulis. Nah, lebih aktif itu ketika kuliah tuh. Karena saya kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Ya memang dituntut karena komunikasi itu kan enggak cuman lewat bicara atau apa gitu kan. Nah, untuk menyampaikan pesan itu kan bisa juga lewat tulisan tuh. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Artinya berarti kan di rumah Bang Pandia berarti kan ada perpustakaan. Ada. Walaupun kecil kan. Artinya orang tua Bang Pandia itu juga telah masuk ke dunia literasi sebenarnya kan. Ya mungkin dengan mengumpulkan buku-buku ya kan. Yang kemudian membuat Bang Pandia membaca buku itu kan artinya udah ada suasana yang dibangun. Betul. Ya kan? Suasana literasi itu sudah ada di dalam rumah gitu loh. Berarti lingkungan itu juga penting sebenarnya. Penting lingkungan itu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita melihat, ya karena kalau pengalaman saya waktu kecil saya termasuk yang suka membaca juga, bahkan punya perpustakaan, walaupun ya kecil lah perpustakaannya, enggak sebesar ini, cuma satu lemari. Cuma begitu saya tarik ke belakang, kenapa kemudian suka baca ya gitu kan. Nah, ternyata waktu kecil itu orang tua saya langganan majalah Bobo namanya. Jadi majalah Bobo. Jadi walaupun kita dibelikan mainan, tapi ada alternatifnya. Nah, alternatif mainan itu adalah bacaan gitu loh. Sehingga begitu kita bosan dengan mainan, kita akan beralih ke bacaan ini gitu. Artinya udah dari sejak kecil. Jadi saya berpikir, oh ternyata kebiasaan membaca itu sudah dibiasakan oleh orang tua saya sejak kecil, walaupun yang dibaca adalah majalah
bobo karena menyesuaikan usia kan. Nah kalau Bang Pandia malah lebih dahsyat lagi kan. Makanya kenapa kemudian di usia yang hari ini masih cukup muda sudah pemikirannya sudah luar biasa luas, karena yang dibaca buku tasawuf. Yang saya baca buku bobo, Abang Pandia ada baca buku tasawuf ya kan. Ya mungkin itu tuh ya yang tadi Abang katakan tuh juga penting tuh. Nah ini mungkin jadi PR saya sebagai seorang penulis dan kawan-kawan yang aktif di dalam dunia literasi lah. Bagaimana kita menciptakan atau melahirkan karya-karya yang bisa bisa masuk ke dalam semua golongan lah gitu kan. Nah itu mungkin penting juga tuh. Nah terkait dengan apa tadi memunculkan budaya literasi ya. Jadi kalau sekarang kan kita melihat tingkat kunjungan orang ke salah satunya misalnya perpustakaan, ya kan? Kemudian perpustakaan keliling yang dibikin oleh pemerintah, kemudian juga ada perpustakaan yang dibuat oleh pemerintah di tempat-tempat keramaian. Nah kalau kita melihat gimana dampaknya usaha pemerintah itu terkait dengan bagaimana memunculkan minat masyarakat terkait dengan literasi ini, udah efektifkah? Atau saya rasa sih apa yang dilakukan pemerintah itu udah cukup lumayan sih Bang. Memperbaiki misalnya tempat-tempat, misalnya kalau di perpustakaan tuh harus ada tempat nyantainya, tempat ngopi gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah bagus. Cuman yang harus mungkin itu tugasnya para penulis lah untuk menarik minat para pembaca itu ya dengan melahirkan karya-karya yang memang bisa masuk di dalam semua golongan. Nah, memang sebenarnya sih Bang kesadaran kalau kita bicara tentang minat membaca itu. Kalau di perpustakaan itu mungkin kalau kita survei di perpustakaan lah, perpustakaan daerah lah misalnya. Itu mungkin yang datang ke situ yang memang niatnya mau membaca tuh mungkin sedikit kali. Mungkin yang memang datang ke sana tuh mereka cari referensi hanya untuk karena tugas kuliah. Karena tugas kuliah. Tapi yang benar-benar untuk mau membaca itu mungkin masih minim lah kalau menurut saya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana munculkan kesadaran orang untuk membaca? Nah, itu dia. Mungkin itu. Nah, bagaimana pandangan Bang Pandia? Bagaimana kemudian bisa membuat orang tertarik nih berminat untuk membaca? Karena saya lihat pun fenomena hari ini kalau di mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya masih ingat ada sebuah buku yang fenomenal yang keluar kemudian boom meledak buku itu, Ayat-Ayat Cinta. Ya kan? Nah, setelah itu kan tidak ada lagi buku-buku ya kan literasi ya yang kemudian menjadi magnet buat orang untuk membacanya, bahkan sampai terjual ribuan eksemplar ya kan buku itu. Nah ini kan menjadi keheranan buat kita, loh kenapa kemudian tidak muncul lagi dalam rentang waktu, tidak ada Habibur Rahman baru gitu untuk kemudian bisa memunculkan karya-karya buku yang fenomenal. Dan bahkan pun kalau saya mau lebih kulik lagi, kritisi lagi, buku yang kemudian laku itu pun karya Habibur Rahman itu kan genre cinta. Itu. Dan kita tahu yang namanya tema cinta itu selalu tema yang ramai disantap sama orang gitu. Entah dia lagu, entah dia buku, entah dia puisi ya kan. Entah dia film, dia pasti laku gitu loh ketika kemudian dibikin oleh orang kalau temanya adalah percintaan. Nah, bagaimana Bang Pandia melihat itu? Novel yang saya tulis, 2 novel solo yang saya tulis itu juga percintaan. Temanya percintaan, cuman saya sisipkan pemikiran lah kan. Kayak novel pertama saya itu judulnya tuh Meniti Tangga Mahabbah. Nah, jadi di situ saya selipkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sufi, terutama 2 tokoh di dalam tasawuf itu ada Jalaluddin Rumi, kemudian juga Robi'ah Al-Adawiyah. Nah, bagi saya pribadi kan kalau dalam dunia tasawuf tuh mereka berdua nih kutub cinta gitu Bapak. Iya. Nah,
yang selalu jadi referensi Iya. banyak penulis-penulis dan pembaca. Kalau udah bicara tentang tasawuf ya. Nah, kalau tentang tasawuf itu tetap dua orang inilah Ya. jadi referensi. Nah, itu betul tadi kata Abang tuh. Nah, mungkin itulah tadi solusinya tuh kan, bahwa penulis tuh harus peka apa yang menjadi isu-isu terkini, Ya. nah, yang bisa masuk lah ke dalam semua golongan dan orang tuh suka membacanya gitu kan. Ya. Nah, mungkin itu PR dan tugas bagi para penulis tuh, Bang. Ya. Nah, tapi kan kita berharap budaya orang membaca itu kan tidak hanya karena ada buku yang booming. Karena Iya saya sih. percaya. Iya, betul. Saya percaya. Betul. Kenapa orang kemudian ramai-ramai membeli bukunya Kang Habib misalnya pada saat itu? Karena penasaran. Itu pertama pasti penasaran. Iya. Ya kan? Ini bukunya apa sih, dibaca? Oh, ternyata kemudian banyak yang bikin review kan, banyak yang bikin dulu kan belum ada sosial media ya, seingat saya ya. Kalau nggak salah yang paling awal 2008 2009 itu Facebook baru in tuh di Pontianak. Baru muncul kan, banyak orang kemudian bikin akun Facebook. Nah, di situ di-share ya kan tentang buku Kang Habib. Kemudian meledaklah, ada film, bahkan saya sempat kemarin kalau nggak salah diundang juga untuk membedah buku itu, buku Kang Habib. Nah, itu kan kemudian tidak muncul lagi nih, ya kan, hilang tren itu. Nah, berganti malah kemudian ke film gitu loh. Nah, film ini kan juga jadi salah satu bentuk literasi juga, tapi sebenarnya kan, cuman kan hari ini perfilman kita full dikuasai dengan genre horor. Iya, betul. Iya kan? Jadi ibaratnya aduh mentok lagi nih kan. Gimana cara kita kemudian merangsang? Tapi upaya untuk memancing minat baca bagi masyarakat itu sebenarnya juga sudah cukup diupayakan. Iya. Terutama dari Duta Baca Indonesia itu, Kang Golagong. Nah, buku terakhir saya itu juga nulis bersama dia tuh. Golagong ya. Yang penulis Balada Siro itu. Iya. Nah, dia sebagai duta baca tuh sudah mengirim buku-buku ke daerah-daerah pelosok tuh. Nah, itu sudah dilakukan tuh. Nah, tinggal ada programnya ya. Ada programnya tuh, Bang Kang Golagong itu. Ya. Termasuk di Kalimantan Barat juga. Dia pernah datang ke sini tuh. Tapi waktu itu enggak tahu lah ya, kemarin tuh dia ada bagi-bagi buku enggak di sini atau udah lama mungkin ya. Udah. Kemarin ada saya ketemu sama dia tuh. Nah, jadi itu salah satu bentuk usahanya ya. Menyebarkan buku-buku ke daerah-daerah. Gitu kan. Nah, tapi sekarang kan tantangannya makin bertambah lagi nih. Kalau zaman dulu bukan zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu handphone itu masih jarang yang pegang ya kan. Ya, akses internet ya kan. Nah, sekarang tantangannya makin bertambah dengan adanya handphone, dengan adanya internet. Ada banyak toko-toko buku yang hari ini tutup. Oh iya, betul, Bang. Bukan hanya toko buku, mungkin kalau kita kaitkan ke media itu juga sudah banyak tutup tuh media tuh. Media-media ini ya yang media cetak lah, terutama itu kan. Ya, mereka beralih ke digital kan. Digital sekarang. Nah, makanya kemudian lahir pula program literasi digital kan dari pemerintah gitu ya. Bagaimana kemudian membudayakan literasi itu melalui perangkat-perangkat digital. Nah, begini, saya melihat persoalannya sebenarnya belum selesai karena bukan permasalahan dia beralih ke digitalnya kan, karena memang persoalannya adalah tingkat literasinya ini, minat bacanya ini. Nah, itu yang jadi persoalan kita. Gimana Bang Pandia melihatnya gitu, dan apa sih sebenarnya usaha yang harus kita lakukan lah, paling tidak sebagai penulis, sebagai masyarakat kemudian untuk bisa meningkatkan itu gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Sebenarnya sih susah sih kalau kita bicara untuk itu, karena ini berbicara tentang kesadaran masing-masing ya, Bang. Nah, tinggal kita berusaha aja untuk meyakinkan atau
memberikan informasi lah kepada mereka bahwa literasi ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu kan. Terutama bagi kemajuan peradaban seperti yang tadi kita ceritakan kan, bahwa peradaban itu sebenarnya tidak akan pernah bisa maju kalau tingkat literasinya masih rendah. Nah, kalau di Indonesia ini kan kita sering berharap nih bahwa Indonesia ingin menjadi negara lima besar dunia lah misalnya, kan biasa kan sering tuh digagas seperti itu tuh. Nah, kalau Indonesia emas. Indonesia emas. Tapi kalau tingkat literasinya masih rendah, nah itu tidak akan pernah bisa terwujud. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita sampaikan terutama kepada para pemuda lah, yang memang menjadi generasi penerus kan. Nah, jadi kita harus tetap menggalang dan memberitahukan bahwa literasi ini adalah memang sesuatu hal yang penting gitu. Terlepas apakah yang kita lakukan ini berhasil atau tidak, tapi kita harus terus-menerus memberitahukan kepada mereka bahwa memang literasi ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, apakah diperlukan stimulus-stimulus misalnya, atau karena memang tidak ada stimulus yang kemudian membuat orang tumbuh nih minat bacanya, minat menulisnya gitu loh. Misalnya ya saya tidak tahu ya di dunia kepenulisan apakah ada misalnya forum-forum penghargaan, ya kan, forum-forum apresiasi untuk misalnya penulis-penulis kreatif, penulis-penulis muda, ya kan, sehingga itu merangsang mereka untuk kemudian membuat tulisan-tulisan yang lebih menarik minat orang untuk kemudian membaca gitu. Tapi saya tuh juga sempat bertanya sih, kemarin diskusi sih sama kawan-kawan tuh kan. Kan ada grup sastrawan Kalbar tuh. Nah, jadi kami berdiskusi lah, membicarakan tentang minat baca atau minat tulis menulis itu. Kadang kawan-kawan yang ada di dalam komunitas itu pun bingung gitu kan. Kenapa tingkat literasi kita ini masih rendah, tapi komunitas-komunitas yang berbicara tentang literasi itu sebenarnya banyak gitu kan. Nah, jadi ada kecenderungan ketidakpercayaan juga dari kawan-kawan kemarin tuh. Benar enggak survei ini sih? Gitu kan. Berarti ada risetnya ya? Itulah, kalau di dunia tuh kan memang ada tuh yang melakukan risetnya tuh tentang literasi itu, kalau tak salah UNICEF tuh yang pernah itu. Nah, tapi kalau kita lihat dengan kegiatan-kegiatan orang yang banyak membuat komunitas-komunitas yang berkaitan dengan literasi itu, tapi kok penelitiannya tetap Indonesia tuh paling terbawah gitu. Jadi kawan-kawan yang di komunitas itu juga banyak heran gitu Bang. Ya, artinya usaha dari pemerintah, ya kan, kemudian usaha dari teman-teman komunitas untuk membangkitkan itu belum kelihatan ya. Bisa jadi sih. Ya kan, belum kelihatan hasilnya ya kan. Berarti kan perlu ada inovasi-inovasi yang lebih menggigit lagi gitu kan. Yang lebih yang lebih menggelegar lagi lah inovasinya nih kan, kemudian membuat ya, terus terang saya rindu suasana ketika novel-novel itu dibaca oleh banyak orang. Orang berduyun-duyun pergi ke toko buku untuk cari novel dan novelnya habis. Itu kan tidak terjadi lagi sekarang. Iya kan? Tidak terjadi lagi. Dan orang sekarang pun misalnya bukan ke toko buku, mereka beli buku di e-commerce misalnya kan, di Tokopedia, di Shopee, mereka belanja buku kan. Jadi toko buku pun kemudian tidak lagi menjadi pusat keramaian yang dilihat oleh banyak orang, yang kemudian memancing mereka untuk datang ke situ gitu. Nah, mungkin itu juga Bang, yang tadi Abang bilang. Kenapa di dalam survei tingkat literasi di Indonesia ini rendah? Karena masyarakat tuh kalau beli buku tuh buku bajakan mungkin Bang. Itu mungkin bisa jadi gitu kan. Karena memang sih kalau harga buku yang original itu kan kadang lebih mahal memang. Betul. Berarti itu faktor juga ya. Mungkin dari situ kan disurvei orang tingkat beli bukunya, padahal sebenarnya masyarakat Indonesia ini
banyak yang suka baca, tapi Oke. ketika dia membeli buku itu, Ya. buku yang dibeli itu buku bajakan. Oke. Nah, ini juga sering dikeluhkan oleh kawan-kawan yang memang sudah bukunya itu terbit di penerbit mayor tuh. Nah, Oke. itu sering jadi keluhan mereka karena ketika mereka nulis buku kemudian diterbitkan, misalnya diterbitkan oleh Gramedia misalnya kan. Oke. Nah, sementara orang lain beli buku yang bajakan. Oke. Jadi mereka pun pemasukannya tuh kurang juga kan, Oh, oke. royaltinya tuh kan. Iya, royaltinya. Artinya ini perlu ada perlindungan, Ya betul. iya kan? Mm-mm. Perlindungan hak cipta Ah, yang terhadap misalnya penulis-penulis yang katakanlah bukunya bestseller. ah. Bagaimana kemudian ada payung hukum, undang-undang yang kemudian melindungi mereka. Apakah memang belum ada? Sebenarnya ada, nah itu yang jadi pertanyaan iya itu kan? kan. Sebenarnya kan undang-undangnya tuh sudah ada, Ah. tapi kenapa sih masih ada? Penerapannya Iya. bagaimana kan gitu? Kenapa masih ada kemudian buku-buku bajakan yang beredar? Nah ini tugas dari pemerintahan bang. Oke. Nah, berarti kan itu PR kita bersama PR sebenarnya. kita bersama, Ya, kan? PR kita bersama. Artinya kita mendorong ya supaya pemerintah kemudian lebih aktif lagi, Iya, betul. ya kan? Terutama ya yang pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana mereka kemudian bisa menjaga iklim iklim supaya dunia kepenulisan itu tetap bergairah gitu loh. Ya kan? Karena para penulis ini diberikan jaminan bahwa hak cipta mereka itu terjamin dan tidak ada yang mengambil keuntungan dari Iya, betul, Bang. dari buku-buku bajakan itu gitu. Dan kemarin tuh saya sempat nonton videonya Kang Maman Suherman tuh kan. Oke. Nah, dia juga sempat mengeluhkan tuh Ya. tentang royalti penulis yang udahlah kecil. Berapa sih royalti penulis kalau Kalau misalnya? tidak salah itu 10%. 10% dari harga buku. Harga buku. Oh, itu berlaku untuk semua penerbit Udah atau itu beda-beda? dipotong pajak lagi gitu. Dari Oh, 10% itu dipotong pajak. Ah. Pajaknya berapa persen? Nah, itu kurang tahu tuh Kurang kemarin tahu. tuh. Kalau dari pengalaman Bang Pandia? Kalau saya pribadi itu kan buku-buku saya itu masih saya terbitkan di penerbit indie tuh. Oke. Oh, kalau penerbit indie beda lagi. Kalau penerbit indie itu kan kita cetak sendiri. Oke. Nah, Oh, kita cetak sendiri, kita berarti cetak biaya sendiri, dari kita. Nah, biaya kita sendiri. Oke. Kemudian kita pasarkan sendiri. Gitu. Oh, dia cuma nyetak aja berarti Ah, ya. Nah, kalau yang tadi 10% itu berarti dari penerbit Itu penerbit apa, mayor tuh. penerbit mayor istilahnya ya. Iya. Penerbit mayor tuh misalnya seperti Gramedia, ya yang besar-besar itu ya. Mizan. Oh, itu royaltinya 10%. Nah, itu kan pakai sistem royalti. Kalau Oke. kalau macam saya ini kan masih penerbit indie itu enggak ada royalti. Jadi kita cetak sendiri, kita Oh iya, jual. kita yang masarin sendiri ya kan. Berarti kalau yang dari penerbit mayor itu royalti 10%, itu dihitung dari eksemplar. Iya. Berapa banyak cetakan yang laku terjual. Ah, Oh, oke. Itu di semua penerbit sama. sama tuh. Oh, berarti udah kayak standar gitu ya. Standar. Standar ininya ya. Dan jadi penulis tuh kemarin itu apa ya? Profesi yang membingungkan tuh kalau kita misalnya daftar Iya. mau bikin KTP atau mau bikin SIM, kalau kita klik Penulis. profesi itu enggak ada tuh penulis tuh. Oh. Ya itu tadi yang saya bilang, berarti kan tingkat oke, saya ketemu persoalannya sebenarnya. Jadi dari sisi profesi pun penulis itu masih tidak menjadi apa ya? Wajar kalau kemudian banyak orang yang tidak mau masuk ke situ. Iya ya. sih. Karena apa dianggap tidak menjanjikan lah gitu Tidak kan. punya masa depan ya kan. Iya. Oh, oke. Padahal itu tadi literasi itu kan sebenarnya tulang punggung Iya, peradaban. Iya. Iya. Ya karena kalau kita coba tarik lagi misalnya katakanlah ke sejarah ya. Biasanya kan penulis-penulis itu dia pasti dekat dengan penguasa, dengan kerajaan ya kan. Jadi memang mereka tuh dibiayai betul kehidupannya oleh pemerintah lah ya ibaratnya pada saat itu, karena memang itu menjadi sumber kan. Iya, betul. Jadi pengetahuan mereka tuh kan menjadi sumber untuk mengambil kebijakan, membuat peraturan, sehingga memang berarti bentuk penghargaan ya harusnya sebenarnya. Iya, seharusnya bentuk penghargaan kepada oke.
Saya baru tahu tuh, dia tuh tidak ada dalam pilihan pekerjaan. Iya, pilihan pekerjaan tuh penulis tuh enggak ada. Oke. Dan kalau kita balikkan ke sejarah tadi itu kan, Ya. Para penulis itu selain diasuh oleh negara atau kerajaan itu, para penulis itu banyak yang kritis gitu kan. Iya. Ya karena dia menyampaikan buah pikiran dia kan. Dijadikan alat pergerakan lah kalau di zaman dulu tuh kan. Kalau sekarang ini kan mungkin masyarakat, betul tadi kata Bang tuh, mungkin masyarakat tuh kurang minat karena kegiatan tulis atau tulis menulis lah, kegiatan tulis menulis itu dikomersilkan tuh, jadi orang tuh ndak minat, jadi karena tadilah profesi sebagai penulis itu masih ndak jelas tuh. Iya, tidak masuk dalam pilihan profesi yang diakui oleh negara, kan? Artinya penulis itu seperti kayak pekerjaan sampingan. Iya. Misalnya dia punya profesi utama, katakanlah sebagai misalnya karyawan, pegawai. Nah, sampingannya ada hobi. Nah, hobi ini jadi penulis gitu. Betul, ya kan? Nah, padahal seorang penulis juga bisa sukses gitu kan? Iya, harusnya kan begitu. Kalau kita lihat di barat, ya kayak penulis Harry Potter itu kan. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang dari situ, dan ujung-ujungnya kan dia dipajakin juga. Iya. Artinya kan dia bayar pajak juga, pajak penghasilannya, pajak gaji. Nah, kenapa kemudian dia tidak masuk dalam klasifikasi pekerjaan? Iya. Oke, ini jadi catatan kita sih, menarik. Ya, artinya kan kita coba melihat permasalahannya kan, kita buka satu-satu. Apa sih persoalan ini? Karena terus terang saya miris melihat kondisi ya Indonesia berada di level itu. Artinya kita masih jauh untuk kemudian bisa mencapai peradaban yang ya katakanlah bisa menjadi 5 besar dunia, itu kan jauh. Harus dimulai dari literasi ini gitu loh. Oke. Menarik nih Bang Pandia, diskusi kita, obrolan kita pada kali ini ya. Terus banyak membuka pengetahuan saya, artinya ternyata seperti itu dunia kepenulisan ya. Masih cukup banyak PR yang harus kita selesaikan. Oke, yang terakhir terkait dengan dunia tulis menulis ini, apa ya rencana ke depan Bang Pandia? Mungkin ada buku baru yang mau diterbitkan, atau ada apa lagi nih yang mau dilakukan nih? Apakah cukup dengan 6 buku itu, atau ada cita-cita lagi yang belum tercapai? Yang pastinya sih ada cita-cita yang belum tercapai. Oke. Pengennya tuh buku yang saya tulis tuh bisa terbit di penerbit mayor lah. Oh, kan? Oke. Karena kalau buku yang diterbitkan oleh penerbit mayor tuh kan paling tidak bisa dipajang lah di toko-toko buku gitu kan. Nah, kalau penerbit indie ini kan belum ada yang toko mengakomodir penerbit indie. Buku-buku yang diterbitkan penerbit indie itu kan belum ada. Oh, berarti dia ada persyaratan khususnya begitu ya? Kalau di penerbit mayor itu ada Bang. Oke. Itu lewat seleksi gitu. Apa aja tuh persyaratannya? Mungkin ada misalnya warga kota yang nonton video ini, mungkin ada yang pengen mencoba untuk menjadi penulis, kemudian dia coba untuk kirim naskahnya misalnya ke penerbit. Nah, itu gimana? Nah, itu kurang tahu juga tuh saya tuh. Apa syarat-syarat sebuah karya itu bisa diterbitkan di penerbit mayor. Oke. Kalau yang selama ini dilakukan oleh Bang Pandia, kalau di penerbit indie misalnya? Kalau di penerbit indie kan paling kita kirim naskah, kemudian diedit sama dia. Diedit sama penerbitnya? Nah, penerbit. Kalau ada yang salah-salah dia kasih tahu kita gitu kan. Nah, setelah kita perbaiki, tinggal naik cetak. Boleh di-spill berapa biayanya? Saya terakhir berapa ya? 2 jutaan kali. 2 jutaan itu untuk satu berapa X tuh? 2 jutaan itu dapat berapa eksemplar? Kalau tak salah 30 ya. 30 eksemplar. 30 eksemplar. Itu dijual dengan harga? Satu eksemplar. Satu buku saya jual tuh 50.000. 50.000, berarti sedikit ya, ada untung lah 1 juta ya dari situ ya. Nah, kelemahan saya pribadi nih Bang, kelemahan saya pribadi lah, saya akui, saya tuh kurang menjual, pandai menjualnya. Berarti pandai. Berarti itu juga menjadi persoalan. Nah, itu jadi persoalan. Jadi orang nulis
dia udah punya naskah, katakanlah naskahnya bagus, masuk ke penerbit, tapi kemudian kita susah untuk memasarkannya gitu kan. Apakah enggak ada agen khusus misalnya untuk penerbit-penerbit indie ini, misalnya ada agen marketing khusus yang menjual buku-buku indie? Enggak ada ya gitu? Yang saya ketahui sih belum ada. Belum ada ya? Nah, selama ini ya penulis sendiri lah yang masarinnya. Ya udah, nanti kita coba pasarkan nanti ya, di obrolan kita kalau ada penerbit indie. Ya artinya kan ini peluang bisnis sebenarnya, ya, kan kenapa betul. Kemudian tidak ada yang nangkap gitu loh. Nah itu tadi sebenarnya. Padahal banyak kan penulis indie. Iya, penerbit indie buku-buku kan banyak. Penerbit indie banyak kan? Di Pontianak, di ada Kalbar berapa pun banyak. Ada berapa di Kalbar penerbit indie? Di Kalbar yang saya tahu tuh ada Pijar. Kalau yang Farul Rozi itu. Oh, Pijar yang Bang Pai ya? Bang Pai Pijar. Oke. Kemudian ada Pustaka Rumah Aloy itu. Pustaka Rumah, oke. Dua. Ini yang cukup terkenal lah kan? Yang cukup terkenal lah. Jadi referensi penulis-penulis indie. Buku kedua saya itu kan novel solo kedua saya itu saya terbitkan di Pustaka Rumah Aloy itu. Pustaka Rumah Aloy, oke. Terus apa lagi? Ada lagi yang kalau yang favorit itu One Publishing enggak salah? Bukan. Iya, kalau tak salah. Iya, One Publishing ya. Berarti 3. Apalagi banyak saya tapi tak ingat. Oke. Nah, dia itu jadi persoalan juga ya ternyata ya. Jadi di indinya masih banyak PR, ya kan? Supaya ini bisa, maksudnya ya memang geram kadang-kadang ngelihat. Ya artinya ada banyak potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan nih di dunia tulis menulis gitu loh. Oke, Bang Pandia, kayaknya lumayan menginspirasi obrolan kita pada kali ini. Ya saya terus terang mengapresiasi luar biasa 6 buku ya tadi ya. Iya. Mudah-mudahan masih banyak lagi karya-karya yang bisa lahir, karya-karya yang fenomenal. Ayo dong bikin buku yang ya kita rindu zamannya dulu Kang Abe, kayak buku orang senang liatnya gitu. Orang ramai-ramai, orang tuh kemana-mana nenteng buku gitu loh. Saya pun pengen kan kalau bisa buku saya dibikin film gitu kan. Nenteng buku gitu loh. Jadi itu kebanggaan kita melihat masyarakat tuh pergi ke mall dia nenteng buku. Terus kita lihat di taman mereka baca buku. Itu sesuatu yang apa ya? Karena orang yang punya kemampuan literasinya bagus itu enak diajak ngobrol, enak diajak bicara kan gitu, tukar pikiran, diskusi ya. Oke, menarik banget, panjang, masih yang banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi nanti kita akan coba kulik lagi di obrolan kita berikutnya. Oke, makasih banyak Bang Pandia sudah mau hadir berbagi. Saya tunggu nanti informasi buku-bukunya supaya bisa di-share ke kawan-kawan yang nonton video ini. Oke, baik warga kota, itu saja obrolan kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Saya Fahrul pamit. Dadah.